Akuberi dia 10 juta. Bantu ubah hidupnya. Cewek cantik. Dompetku hilang. Bisa kasih aku uang? Hei. Ada yang bisa kasih 100 yuan? Pergi ke sana. Ada APA adik? Pengemis itu teman sekelasku. Kalau dia lihat, pasti mau minjami kita uang. Hei, itu Qin Fei Fan? Masa, kau kenal dia? Lebih dari kenal. Dia mantan pacarku, pergi merantau. Jadi kuusir dia. Gimana punya teman sekelas begini, jadi pengemis? Aku punya teman begini. Sungguh memalukan. Cepatan. Sayang, aku foto dulu. Cepatlah. Liu Gi. Tak tahukah proyekmu itu kuberi? Tolong beri aku uang. Ah. Aïe, terima kasih. $10 tidak cukup. Bisa tambah? Quasi 100. 100. Mau apa pakai minta sebanyak itu? Aku sudah beberapa hari tidak makan cukup. Aku ingin makan daging. Simpan untuk ongkos pulang. Baik. Ashi Tungbudulu. Ada APA? Un tuku. Aku tidak sembarangan terima dari orang. Aku punya cek 10 juta dari Flying Speed Group. Kamu bisa ke bagian keuangan untuk mencairkannya langsung. Cek 10 juta dari Flying Speed Group? Kamu benar-benar berbohong. Bohong macam apa? Ini benar-benar cek. Kakakku karyawan Flying Speed Group. Hanya ketua mereka yang bisa terbitkan cek untuk Flying Speed Group. Bagaimana kamu punya cek dari Flying Group? Karena kamu tidak percaya. Apalagi yang perlu aku balas? Kamu butuh apa? Hello, Ibu. Ini tahun baru Imlek. Kakakmu bawa pacarnya pulang. Kamu juga harus bawa satu. Bungkam mulut sanak saudara. Kamu dengar Ibu? Tapi aku... Hei! Bisa jadi pacar sementaraku beberapa hari? Pacar sementara. Pacar sementara. Ibu terus mendesakku untuk menikah. Dia memaksaku pulang saat tahun baru. Membawa pacar pulang. Belum pernah pacaran. Mau cari pacar di mana? Tapi meski bajumu lusuh, penampilanmu masih oke. Diberesin dikit pasti bisa lolos. Setuju? Ini. Kalau mau, aku bisa bayar. 10 quasi d'huile. Tarifnya seperti kuli bangunan. 200 per hari atau 1.400 per minggu. Kesepakatan bagus. Ya kan? Tentu kau ikutku pulang saat Imlek. Makan enak dan bisa dapat cuan. Calo me m'embégitu. Aku tak bisa menolakmu. Oke, setuju. Besok ultah ibu ke-50. Katraktir mandi dulu. Ganti baju. Lalu kita beli oleh-oleh. Oak. Ayo pergi. Ayo pergi. Ganteng banget. Bisa saja. Cium kamu. Jangan ngomong sembarangan. Kita cuma pura-pura pacaran. Nggak boleh. Pura. Tidak. Aku suka, tapi seorang talenta muda seperti ketua grup Flying Speed. Masuk kampus top dunia di umur 18. Usia 22 mulai bisnis mobil. 25 tahun perusahaan IPO. Disebut Dewa Mobil Dunia. Orang seperti dia pangeran impianku. Rupanya kau fans beratku. Karena kamu tertarik dengan orang kaya dan berkuasa. Aku tak pantas untuk kita hanya bermain-main. Jangan berharap hal yang tak masuk akal dariku. Atau kuhentikan peranmu sebagai pemeran. Ayo kita berpegangan tangan. Baik, ayo berpegangan tangan. Ini ulang tahun ibuku. Jangan datang dengan tangan kosong. Aku akan beli hadiah dulu. Hei. Siapkan hadiah ulang tahun senilai 10 juta. Atas nama Flying Speed Group, kirim ke keluarga Yo di Songchun besok.
Saat ketemu orang tua, bicaralah yang manis-manis. Dan, jangan sampai mereka tahu kau pengemis. Bilang saja ayahmu punya perusahaan. Kau sedang merintis bisnis. Penghasilan tahunan bisa ratusan ribu. Ini bohong? Memangnya kenapa? Lagian kita putus setelah tahun baru. Mereka takkan... Ibuku itu sangat peduli, gengs. Buat dia seneng. Oh, baiklah. Oh iya. Aku transfer 10.000 lewat WeChat. Lalu transfer ke ibuku. Oh, WeChat menerima 10.000 yuan. diterima. Makan minum sepuasnya. Lao Chun Zhangzhuang, Kareem, 800. Ayosini, Bagus Bagus. Selamat datang. Kareem 2.000. Yo yo yo. Anak angkat Jinfei 50.000. Wa 50 000. 50.000 APA? Anak angkatku yang baik. Bukankah ini ulang tahunmu ke-50? Aku harus datang. Xiao Xiao dan Bing Bing kapan pulang? Kapan kalian pulang? Bu, aku pulang. Ini anakku pulang? Ibu, aku pulang. Yang bungsu sudah pulang. Ya? Ah, ibu. Ini? Bu, perkenalkan. Ini pacarku, Qin Fei Fan. Ini ibuku. Allô, tante. Bingkisan kecil. Hahaha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wah, Buyau sangat beruntung. Menantu yang berbakat. Kulitnya putih bersih. Berwibawa. Orang kota. Asli orang kota. Menantunya dari kota? Ya, pasti kondisi keluarganya baik. Apa pekerjaan mertuanya? Tante, ayahku punya pabrik sendiri. Ibu tidak bekerja. Setiap hari cuma belanja, main mahjong, dan sebagainya. Ah, pengen juga hidup nyaman seperti ini. Buyau dapat menantu yang bagus. Pasti nanti hidupnya makmur. Jangan lupa sama kami, Buyo. Tentu saja. Kalau aku, Yowanbi, jadi kaya nanti, pasti tak akan lupa orang tua dan warga sini. Menantuku yang baik. Ayo masuk. Minum teh dulu. Ibu angkat. Ada apa? Ibu angkat lupa sesuatu? Ibu angkat. Lupa sesuatu. Dulu ibu bilang, kalau Bing Bing sudah besar, akan dijodohkan denganku. Ibu lupa? Ibu baptis, kau bilang, saat Bing Bing besar, nikahkan dia denganku. Sudah lupa? Ah, apa salahnya itu? Ibu baptis, ibu janji pada bukannya Bing Bing punya pacar? Pulang ke desa Shili cari yang lebih baik. Bagaimana kalau begini? Jangan, ibu baptis, aku cuma suka Bing Bing. Aku sudah bersumpah, aku takkan nikah siapapun kecuali dia. Kalau tak bisa menikahinya, itu kegagalanku sebagai lelaki. Ibu baptis yang berjanji padaku. Sudah kukatakan ke ibu. Apa yang kukatakan padamu, ibu baptis? Ya Chen Fei, tak ada gunanya mencoba menyenangkan ibuku. Hubungan kita memang dingin. Masa tidak mungkin? Kau pikir dia lebih baik dariku? Tentu dia lebih baik darimu. Tadi kau dengar dia bicara, orang kota punya pabrik di rumah. Dia lebih baik darimu dalam segala hal. Jangan pura-pura. Kukira aku buta. Kalian pulang naik becak. Ayahku pemilik tambang. Aku sudah naik mobil. Kalau ayahnya punya pabrik, kenapa pulang naik becak? Ayah. Barusan, aku memang pulang naik becak. Bing Bing Xiao King. Bukannya ayah punya pabrik di kota, kalian tetap naik sepeda butut. Ibu baptis, mereka pasti bohong dan sombong. Bohong dan sombong. Sudah pasti, sekarang banyak yang pamer status saat pulang kampung. Cari uang banyak di luar, sewa mobil lalu pulang. Bilang itu mobil beli, katanya bos besar di luar. Apa Yo Xiao Zhou Shuebing? Benarkah? Bukan Bu, pacar pilihanku sendiri kondisinya kurang baik. Boleh aku lihat? Lalu kenapa Xiao Qin bawa mobilnya lagi? Kalian duduk di 3 roda yang rusak. Karena... Soalnya... Hei. Karena keluargaku hanya punya 3 mobil. Ayahku pakai 1. Ibu pakai 1. Dulu aku juga punya 1. Tapi teman kelas adikku ke pesta naik mobil. Agar dia merasa terhormat. Jadi kupinjamkan padanya. Apa? Keluarganya punya 3 mobil? Itu hanya ada di keluarga super kaya. Xiao Qi. Keluargamu punya 3 mobil? Bukan 3 mobil. Itu untuk rumah. Hanya 3 mobil. Pakai. Apa artinya punya 3 mobil? Keluarga kami memproduksi mobil. Mereknya Lausla. Mungkin puluhan ribu. Puluhan ribu? Jangan mengada-ada. Bualanmu keterlaluan. Bagaimana akhirnya? Gapapa. Hey tunggu sebentar.
Apa yang kau katakan? Katakan keluargamu produsen mobil terbaik dunia, Rolls-lah. Ya. Kau tidak takat lidahmu tertiup angin? Tahukah kau siapa pembuat Lausla? Dibuat oleh grup Flying Speed Provinsi Selatan kami. Kau berani bilang itu buatan keluargamu? Sungguh konyol. Itu grup Flying Speed, tapi pendiri Cahaya Provinsi Selatan kami. Dewa Mobil adalah legenda di dunia finansial. Kau bilang menciptakan Lausla? Ketidak tahu malu. Penipu. Kakak Yo. Kau mempermalukan keluarga Yo? Malu apa? Katakan yang sebenarnya. Apa sebenarnya? Jitsuba, katakan yang sebenarnya. Apa pekerjaannya sebenarnya? Keluarga mereka punya pabrik. Ya, kecuali Lausla. Dia hanya bercanda saja. Aku bercanda. Aku cuma bercanda. Kamu benar-benar tidak bohong. Rumahnya sendiri adalah pabrik. Kalau berani membohongiku, jangan salahkan aku mengusirmu saat tahun baru Imlek. Tidak bohong. Belum berbohong sama sekali. Bukan, kalian ini bohong besar. Chen Fei, maksudmu APA? Apa niatku? Aku tanya ibu baptisku kemarin. Ibu baptis bilang, kamu sama sekali tidak punya pacar. Kenapa sekarang tiba-tiba ada pacar? Jangan-jangan kamu seperti mereka, sekadar menggugurkan kewajiban, menyewa pacar pulang kampung. Pacar babi apa lagi ini? Chen Fei, omong kosong apa lagi ini? Aku mengarang soal ibu baptis. Tidakkah kalian melihat keanehan? Peng Peng, selalu suka pendiri Flying Speed Group, sang dewa mobil. Makanya aku jomblo. Kecuali dia tidak menikah. Kenapa sekarang ada pacar? Bagaimana mungkin? Benarkah? Jangan-jangan dia benar menyewa pacar? Ini konyol. Dia juga bohong pacarnya punya pabrik di kota. Katakan yang sebenarnya. Apa kamu menyewanya? Jangan tanya, ibu baptis pasti menyewanya. Mereka berdua tidak terlihat mesra. Chen Fei yang baik. Lalu seperti apa hubungan yang menurutmu benar? Coba ceritakan. Pegangan tangan, ciuman, pelikan. Kalian tidak melakukan semuanya. Kami lakukan semua ini di rumah. Benar bukan? Kenapa harus dilakukan di luar agar orang lihat? Baik. Kalian ingin melihatnya ya? Akan kuperlihatkan sampai puas. Sayang, mari kita cium sekarang. Makan permen biar kurasakan manisnya di mulutmu. Ayah, benarkah ini? Ani Semyoniara, sayang, pasti tidak palsu. Gimana? Masih ngira ini palsu? Aku tahu kelakuanmu. Lihat cewek incaranmu mesra-mesraan. Sakit hati ya? Walaupun kau asli, terus mau gimana? Pekerja rendahan pulang Imlek naik becak, pura-pura kaya, membohongi orang tua, menipu keluarga, muka tebal kau. Duke Xiaobing, Lebih baik jujur sama aku. Emang di rumahnya ada pabrik? Kalau kau bohong. Ubangan ibu anak kita putu. Bilang, kau bohongi kilo aga? Cepat ngaku. Cepat ngomong, aku bilang cepat ngaku. Aku tidak ganti nama. Diam saja, jangan ganti marga. Qin Ming Fefan, pendiri Feshi Group. Julukan dewa mobil itu aku. Waduh, bual terus ke bual. Coba lihat diri di kaca. Pantas disebut dewa mobil, pulang ke mertua saat Imlek. Orang tak berguna cuma bisa naik becak, bisa nyetir? Bisa. Kau sendiri? Kenapa masih pura-pura jadi supir? Gak malu sendiri? Siapa parkir di tengah jalan? Keluar. Siapa yang parkir di tengah jalan? Keluar dan geser mobilnya. Ya ampun. Dengar tidak, mobil siapa yang mogok ini? Kuhantam dia. Kakak, jangan dihantam. Hari ini ulang tahun ke-50ku. Sial benar, akan kucari yang bisa menggeser. Ini mobil siapa? Bersin jalannya, keluar dan geser. Menggeser siapa? Apa ini mobil Pak Liu? Pak Liu sudah ke gunung. Mobil Pak Liu? Sayal. Gua gak peduli milik siapa. Cepat pindahkan mobil ke gua. Gua mau ke kota untuk acara kakak. Jadwalku terganggu. Kalian semua bakal Anak Sulin. Gak bisa nyetir? Kamu yang geser. Ibu, aku bisa nyetir. Tapi kuncinya mana? Kamu punya kuncinya? Sayal. Aku mulai hitung. 3 menit lagi. Jika mobil tidak dipindahkan, kursimu akan kubuat berdarah. Hantam saja. Hei, jangan pergi dulu. Akan kuselesaikan sekarang. Cari cara. Ya ampun. Tolong bantu ibu mon caricara. Saudaraku,
ayahku Chen Jinshan pemilik tambang. Bisa beri muka tidak? Bagaimana kalau ku belikan minum? Apa maksudmu menyuruhku memutar? APA kuma pinjam alkohol untuk mana? Dia tidak peduli. Sekarang juga. Ayo pergi, cepat pergi. Tunggu sebentar. Ngapain sih lu di sini? Aku mau mindahin mobil buatmu. APA. Katanya bisa mindahin. Ya. Chin, jangan bikin ribet di sini. Cuma pekerja paruh waktu hina pulang pakai becak pas Imlek. Mau pindahin mobil apa lagi? APA katamu tadi. Dia aja nggak bisa nyetir hahaha. Iya om, dia memang. Cuma sok jago. Joe Swibing SI Chokang Sambong. Bisa nggak sih urusin orang gila ini? Bohong lagi. Aku bohong ke om. Sekarang om marah. Nemplok kira. Aku takon membernya ampun. Dasar tukang omong doa, putusin dia sekarang, usir dia dari desa, jangan nemplokin kita. User, nanti mulut dikingkai. Dasar, katanya bisa mindahin mobilku. Nyetir aja nggak bisa, mobil mana yang mau dipindahin? Ayo tunjukkan. Siapa bilang aku nggak bisa nyetir? Dia cuma bohong tadi. Diamenikioe. Aku jago nyetir. Om, jangan percaya dia, mobil itu bukan punyanya, kunci aja nggak ada, gimana mau mindahin? Iya, itu bukan mobilnya, buka mulut aja, putusin dia sekarang, suruh pergi. Jangan sok jago. Nah itu dia. Sok jago apanya? Kalau bisa pindahin. Silakan. Masih aja ngibul. Ini bukan mobilmu, kunci aja nggak punya. Aku lihat caranya. Orang yang bawa kunci mobil itu orang biasa, sedangkan aku dewa mobil. Sayal. Luar biasa aksinya langsung. Ternyata dia benar bisa nyetir. Bagaimana mungkin? Ini tidak masuk akal. Masa tidak mungkin? Tadi kan kamu lihat sendiri, ganteng banget. Ya ampun, Bing Bing benar-benar awal segalanya. Ada 3 mobil. Ayah. Iya kan? Bang, mobilnya sudah kupindahkan. Sekarang kamu bisa pergi. Bang, kalau tidak salah lihat, itu aksi khusus ya? Agak. Memang ada yang melakukan aksi. Luar biasa. Tak disangka di daerah terpencil ini, ada yang bisa membukanya, aksi kecepatan yang menggegerkan dunia. Bang, bisa terima aku sebagai murid? Ajarin aku kalau ada waktu ya? Hari ini ada acara pernikahan di rumah mertua. Aku tidak ada waktu mengobrol. Aigreko. Telepon aku nanti. Makasih suhu. Terima kasih suhu. Ayo saudara-saudara, temui suhuku. Ayo. Temui sang suhu. Baik, ayo. Mertua lagi ada acara ulang tahun. Kamu duluan. Oke deh, aku pergi dulu. Sedang APA suhu, aku akan telepon kalau ada waktu. Tunggu teleponku. Apa? Komazi Sanka Kukumabon? Master Hill, kalau Kilyar Markea, harusnya ada 3 mobil. Kenapa pulang naik beca? Ayah. Dia sebenarnya bisa nyetir, masa pulang naik beca? Kalian ini, bukannya dia sudah jelaskan, semua 3 mobil mereka sedang dipakai. Semuanya sedang dipakai. Tidak malu pulang ke rumah mertua naik beca? Tidak bisa pinjam mobil orang tua? YK, Xiaoqing. Bukannya di rumah ada 3 mobil, tidak bisa pinjam salah satunya? Mau tahu alasannya? Memangnya kenapa? Karena keluarga kami sangat kaya, tidak perlu pamer mobil. Oh, begitu rupanya. Ibu angkat, sekarang saya tahu alasannya. Alasannya apa? Karena dia pencuri mobil. Pencuri mobil? Benar, dia pencuri mobil. Chen Fei, jangan asal bicara. Jangan sembarangan tuduh. Apa buktinya dia pencuri mobil? Mana ada yang ngawur? Tadi tidak lihat sendiri, dia mulain mobilnya gimana? Tanpa kunci. Paksa buka pintu, langsung starter manual. Selain pencuri mobil, siapa lagi yang bisa? Iya, betul juga. Bukan begitu cara maling mobil? Jadi, terbongkar sudah. Dia bukan anak orang kaya. Jadi, akhirnya kebenaran terungkap. Dia bukan anak orang kaya, tapi pencuri mobil sejati. Chen Fei, jangan omong kosong. Kau bilang dia pencuri mobil, ada buktinya? Bukti apa yang kau mau? Tingkah lakunya sudah bukti. Zhou Xuebing.
Kau takut orang tahu dia pencuri malu jadi merah. Bingbing, kemari. Katakan yang sebenarnya. Dia pencuri mobil atau bukan? Berdusta padaku. Kakimu akan kupatahkan. Ibu, aku berani taruh nyawa. Dia pasti bukan pencuri mobil. Tarhaniwa buat APA, tunjukkan buktinya. Nyebut dia pencuri mobil buat apa? Kamu punya bukti? Baik, gini saja. Katanya dia anak orang kaya? Mudah saja. Pertama datang ke rumah mertua saat Imlek. Kebetulan ultah ke-50 sang ibu baptis. Ibu baptis, hadiah berapa dia beri? Angpau. Tidak memberi hadiah? Hanya memberi beberapa hadiah. Apa hubungannya ultah ke-50? Dia datang bersilaturahmi. Tak sepeser pun. Generasi kedua Huan Fu. Lucu punya 3 mobil di rumah. Benar. Benar. Angpau. Itu karena belum sempat menulisnya. Cepat tulis angpau dulu. Bibi, tolong beri kode pembayaran. Aku transfer hadiah $10.000. Tunggu, kenapa ibu baptis dapat 10.000? Sebagai menantu, pertama kali ke rumah mertua. Kebetulan ultah ke-50 mertua. Bisa memberi 10.000. Ada masalah dengan 10.000? Aku anak baptis. Aku memberi 50.000. Apa katamu? Jika tak mampu jadi menantu keluarga Joe. Kalau tak mampu jadi menantu keluarga Joe, pergi sana. Kamu terima hadiah 50.000. Masih berani pamer kekuatan? Sudah kusiapkan hadiah 1 juta. Akan segera tiba. Hahaha APA, kau bilang hadiah 1 juta? Beraninya menggembar-gemborkan omong kosong. Kau tahu berapa besar 1 juta? Buka mulut langsung ngap. Mobil saja tak mampu beli. Selama setengah tahun cuma naik becak. Berani bicara hadiah 1 juta? Bingbing, usir dia. Jangan mempermalukan keluarga di sini. Ah, ngomong kosong apalagi ini? Percaya padaku. Tak akan kubuatmu malu di depan keluarga. Kodok sombong ini takkan. Bandingkan aku. Kalau tak mau dibandingkan, katanya sudah siapkan hadiah 1 juta, akan kuperlihatkan. Berhenti bicara di sini. Baik, akan kusuruh sekretariku percepat. Sekretaris lagi. Kuli becak berbau ini ngaku punya sekretaris? Kau punya sekretaris? Mending ke surga saja kau. Hei, hadiah 1 jutamu dikirim kemana? Sekalian transfer armada mobil. Warnanya harus lengkap. D'hasard auront tac perpendicant. Tak pernah lihat dunia. Akan kuberi mereka pelajaran. Ce bantard l'agit d'attend. Bersenjata mulut saja. Lihat sampai kapan bisa berpura-pura. Nyonya Yo kedatangan tamu penting lagi. Apa menantu laki-laki tertua sudah pulang? Katanya menantu tertua bapak kontraktor. Kerjakan proyek di kota. Benar? Dia itu, proyek sampingan di kota. Ai. Kayaknya bukan. Ini siapa? Datang Cariceia. Apa katamu? Katanya yang nyetir sedan tadi datang untukmu? Kalau nggak percaya, tunggu saja nanti. Ketua. Hadiah spesial untuk saya mana? Ini dia. Bibi merayakan ulang tahun ke-50. Saya siapkan hadiah kecil khusus. Semoga diterima dengan senyuman. Apa ini? Kira-kira apa ya? Kuli harian pulang kampung naik becak pas Imlek. Mau ngasih apa lagi? Jangan-jangan cuma sekarung kentang? Wahaha, kayaknya nggak jauh beda. Kakak ipar, buka dan lihatlah. Iya, buka dan lihat saja. Coba lihat isinya. Ini apaan sih? Ya ini benar. Apa ini? Ini mobil $600.000 dan rumah $1 juta. Apa? Ini mobil senilai 600.000. Rumah 1 juta. Kau anggap curi orang kaya? Kalau tak percaya, buka dan lihat sendiri. Untuk kakak ipar, buka sekarang. Benar, buka dan lihat. Buka dan lihat. Aku bawa pulang untuk tahun baru. Kau banyak salah karena aku. Bagaimana jika aku tak bisa turun panggung? Mau tahu masalahnya? Kenapa? Sebenarnya aku bukan pengemis di pinggir jalan. Aku pendiri Flying Speed Group. APA. Hei, ngobrol apa kalian di sini? Kenapa takut ketahuan dan buru-buru pakai kain? Keras kepala sampai di ujung tanduk. Masih tak percaya sampai lihat bukti? Kalau buka tas, langsung tak. Iya. Cepat buka untuk buktikan. Buka, 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 buka. Aku jamin, kalau dibuka, pasti cuma lelucon. Zhao Suebing, hari ini ultah ke-50 ibumu. Jika orang tak jelas ini. Bua aku malu di depan kampung. Aku takkan sungguh. Ibu baptis, jangan tanya. Pembohong ini penasela. Sudah jelas. Maksudmu? Buat apa ditanya lagi? Katanya ayahnya punya pabrik.
Mengaku anak orang kaya, sekarang bilang diri ketua. Kenapa sok jadi bos? Sekarang punya identitas. Ini kan penipu? Kau terlalu banyak bicara. Ini penipuan, buka tas hadiah langsung tak. Baik, buka saja, biar kau mengerti sampai mat. Baik. Kalau begitu kubuka. Oak. Kalau begitu, aku yang buka. Ternyata benar ada sertifikat properti dan kunci mobil. Ini semua asli, kan? Ini sertifikat properti dan kunci mobilnya, Rolls-Royce senilai 600.000. plus rumah perkotaan seharga 1 juta. Ah, benar? Kamu mimpi ya, sekaligus punya rumah dan mobil. Ah anak, Camus Benar Kari menantu kaya rien tu qui vu? Hahaha, tunggu dulu. Ibu angkat, jangan tertipu dia. Maksudmu apa? RV anak angkat sudah ada. Kenapa belum lihat? Sertifikat properti dan kunci mobil ini katanya apa? Aku bisa kasih 1 karung kalau mau. Di sini jualan mainan. Mobil mana yang tidak punya kunci? Sertifikat palsu pinggir jalan. Apalagi sertifikat properti. Aku bisa palsukan KTP-MU juga. Iya. Siapa tahu kunci mobil dan surat tanah ini asli atau palsu? Iya, pasti. Kita laluan. Beraninya meragukan hadiah ketua ini palsu. Hei, berhenti sok-sokan di sini. Kalau dia benar kaya, kenapa tidak bawa mobilnya? Pakai remote control saja. Kondenya di belakang sini. Sebentar lagi sampai. Lihat, makin lama makin lebay. Gombalnya makin menjadi. Katanya ada konje datang. Mama, aku pulang. Putri sulung dan menantu laki-laki sudah pulang. Selamat ya, Ibu Yo sangat beruntung. Menantu kaya sekali. Proyek di kota. Betul, proyek Pak Kijing sekarang seperti mencetak uang. Bu, ini hadiah untuk ibu. Semoga selalu bahagia. Gunung Shubinan. Wah, terima kasih. Senang kalian pulang. Mama, ini bukan cuma hadiah. Ya, ada hadiah lain. Hadiah apa? Apa itu? Aku menantu sulung Liu Gishu. Hari ini aku kasih hadiah 100.000 untuk ulang tahun ibu. Ah, 100.000. Luar biasa, sangat kaya. 100.000. Jiao bisa dapat suami baik. Betapa beruntungnya keluarga. Pak, kartu ini ada uangnya. Semua di e-bank. Ambil saja sesuai kebutuhan. Password 1.234.567. Bikin kamu keluar uang? Ya. Lihat pakin itu baru kaya. Langsung kasih 100.000 ke kartu. Permisi, uang di kartuku terlalu banyak. Susah dikirim. Kin Pfeifan, kenapa kamu di sini? Dia pacar Bing Bing. Bawa pulang saat tahun baru. PK Bing Bing? Mama, tadi bilang apa? Mama, tadi mama bilang apa? Dia pacar adik perempuan aku. Iya. Kenapa? Itu keterlaluan banget. Malah ajak dia jadi pacarmu. Dan bawa pulang ke sini. Kakak, kenapa aku nggak boleh pacaran sama dia? Ada masalah apa? Masalah besar. Ya Tuhan, kok bisa begini? Mata sebelah mana yang gak nyaman? Minta dia jadi pacarmu. Kakak, jelaskan dong. Salahnya aku nembak dia apa? Dia mantan pacarku. Dia kusir. Tidak ku mau. Kau pungut sampah bekasanku. Dia mantan pacarmu? Aku nggak mau diusir kau. Aku nggak tahu. Aku pernah pacaran sama dia habis lulus kuliah. Dia kuma anak miskin biasa. Belum bisa apa-apa. Jadi kuputuskan saja. OMAPA? Memang benar kata-katamu. Dia waktu itu miskin. Belum mapan. Waktu itu aku juga cari yang lebih baik. Kukira dia orang kota. Ternyata orang kampung. Lebih konyolnya lagi. Dia bilang mau kerja untukku. Benar-benar mau kerja. Memang benar. Ternyata cuma karyawan biasa. Ku berhentikan dia. Masih mau kau percaya? Sekarang malah lebih parah. Kerjaan tetap nggak punya. Lebih parah dari karyawan? Terus sekarang dia kerja apa? Kemarin aku lihat dia. Jadi pengemis. APA? Pengemis? Bukan, benar-benar pengemis. Ibu pengemis. Kalau tak percaya, tanya suami saya. Suamiku kenal baik dia. Menantu baik. Camus kenal dia? Bu, aku kenal ibu, tapi aku tak mau sebut dia. Ternyata dulu kami sekelas. Sekarang jadi pengemis. Kin Pfeifan si pengemis. Jadilah pengemismu. Kenapa bohongi kakak iparku? Dasar kucing berambisi lebih dari harimau. Dari mana keberanianmu meragukanku? Apa hakmu menyuruhku? Tahukah kau siapa aku sekarang? Aku tak layak menyuruhmu. Identitas apa? Calo Berani.
katakan. Suamai katakan, buat dia merasa rendah. Qin Feifan, kau yang mau mempermalukan diri. Akan kupermalukanmu di depan bos-bos. Aku Liu Gui, teman sekampung Qin Feifan. Bahkan duduk semeja, dia juara kelas yang dihormati. aku si pecundang. Dia bilang aku mengecewakan. Sudah 10 tahun, gerakan bintang berputar. Dulu juara kelas, kini pengemis. Walau aku pecundang, tapi aku berusaha. Aku punya proyek sampingan, membangun gedung-gedung. Hasilnya ratusan juta, pintu dan kota, tamunya sebanyak awan. Tahukah kau kekuatanku sekarang? Apa aku tak layak menghukummu? Apa artinya gedung pencakar langit bernilai miliaran? Ini keterlaluan. Dengar kataku, Qin Feifan, mantan pacarku si pengemis. Sudahkah kau dipermalukan suamiku? Ah, dia menghinaku. Tahukah kekuatanku membuatnya takjub? Ya, tahukah kekuatanku membuatnya hanya bisa menengadah. Semua yang ia punya hanya sedekahku. Apa maksudmu? Semua yang kupunya bergantung pada amalmu. Bahkan kau pengemis pun perlu sedekah orang lain. Apa aku perlu menerima sedekah darimu? Kau tak tahu malu. Sungguh tak tahu malu. Kakak, katakanlah, bagaimana dia menipumu untuk mendapatkannya? Hari ini semua saudara kita berkumpul, membantu menjembalakan Kidailan, menghukum si pembohong. Bingbing, cepat katakan, bagaimana kalian bisa bertemu? Bagaimana dia membohongimu? Hei anak muda, kenapa tak terus berpura-pura? Buka pabrik di rumah. Ada 3 mobil di rumah. Mereka juga memproduksi mobil. Teruslah mengumbar. Kenapa tak kau pamerkan? Kau zoo sweeping. Ini alasanmu larang aku cari pacar baik? Pengemis mengaku anak orang kaya. Bingbing, cepat katakan, bagaimana dia membohongimu? Bahkan jika satu meja sekelas di desa yang sama, aku akan tega hukum keluarga. Berikan keadilan untukmu. Dia tak bohong padaku. Ini nyata. Aku tak membohongimu. Apa yang dia berikan padamu? Yo Swebing, kakak dan iparmu sudah mengutuknya. Ini bukti dia pengemis. Kenapa kau keras kepala? Apa yang kau sembunyikan untuknya? Jika kau laki-laki, sedikit bertanggung jawab. Akui kau pengemis di kota. Berani fitnah ketua Kigan. Kau mencari celaka. Kami di sini untuk ungkap kebohongan. Apa urusanmu? Aku sekretaris ketua Flying Speed. Saya sekretaris ketua grup Flying Speed. Dia ketua kami. Apa? Dia ketua grup. Tentu. Kau hila, kau. Dia bilang pengemis ini ketua grup Flying Speed? Kau tahu, grup Flying Speed itu sebesar apa? Grup Flying Speed konglomerat terbesar di Provinsi Selatan. Pendirinya Cheshen, legenda di dunia finansial global. Bukan hanya kekayaannya, tapi juga sangat misterius. Kau berani bilang, pengemis dekil ini ketua grup Flying Speed? Tidak takut orang grup Flying Speed dengar? Aku mau makan kau hidup-hidup? Ini bukan sekadar lebay. Bisa membuat kita semua kena getahnya. Percaya atau tidak, di depanmu ini adalah sungguhan ketua grup Flying Speed. Sudah kuperingatkan. Kalau terus menghina, Siap-siap tanggung risikonya. Ya ampun, aku sangat takut. Jangan ngibul lagi. Sudah mulai takut? Benar-benar tak sadar bahaya? Sudah kukatakan, aku dulunya kenal dia. Kusuruh pergi. Sudah kubuang. Kau malah puji-puji dia? Oh iya, sayang. Bukannya kita foto dia waktu jadi pengemis? Cepat ambil fotonya. Kita permalukan dia. Iya, Lau Gao. Kita punya fotonya. Aku tunjukkan. Ini buktinya. Ini foto. Akan saya tunjukkan. Ini fotonya saat jadi pengemis. Pengemis banget. Pengemis beneran tetap pengemis. sialong. Dasar pengemis. Bohong di depan kita. Ibu baptis, dulu saya bilang dia pembohong. Sekarang ibu percaya, dia juga bilang punya pabrik. Kasih hadiah jutaan, mobil ratusan ribu, rumah ratusan ribu. Ini cuma lucu-lucuan. Jadi kunci mobil cuma mainan. Sertifikat propertinya palsu dari kios. WK. Ini keterlaluan sekali. Ambil barang ini kembali. Itu hadiah juta $. Kamu sendiri nggak mau. Jangan menyesal nanti. Dasar pembohong. Setelah bohongi anakku, kasih barang palsu. Bilang saya akan menyesal. Bingbing, cepat ceritakan. Gimana kamu kenal pengemis ini? Dia bohongin kamu gimana? Iya adik, kebetulan saudara kita ada di sini. Kami bantu dan dukung kamu. Iya, kami dukung kamu. Dia tidak bohong. Saya yang mau sendiri. Katanya kamu yang mau, artinya kamu tahu dia pengemis, kamu rela ikut dia? Itu juga tidak benar. Tidak, ada apa di sana? YK. Ada masalah apa? Baik, saya jelaskan. Dia bukan pacar saya. Oke, biar aku jelaskan. Dia bukan pacarku. Aku sewa dia balik. Pacar apa yang kau sewa?
Katanya kau menawanya. Lihat apa kata, mereka sama sekali tidak cocok. Mana mungkin terlihat mesra? Sudah kubicarakan, pasti disewa dari keluarga. Jouk Subin. Apa kau gila? Ngapa sewa pacar? Bukan aku yang maksa. Harus tutup mulut saudara dan teman. Lalu harus bagaimana kalau tidak? Makanya aku sewa. Kau benar-benar membuatku Mana mungkin aku bisa menghadap orang? Ah Jouk Subin. Kau mempermalukan keluarga. Pulang Imlek tanpa pacar. Malah sewa pacar. Yo Suebing. Meski tak dapat pacar, tak perlu sewa bayar. Memang, tak perlu menawanya. Ayah. Cantik tapi tak dapat pria. Malu harus sewa pacar. Hei, pasti pengemis ini merayu adikku dengan kata-kata. Iya, dia bohong ke Qin Feifan. Katakan sendiri, bagaimana kau bohongi kakak iparku? Jika jujur, mungkin ku bolehkan kau hidup. Jika tidak, ku hajar kau. Sudah cukup. Sudah ku bilang, dia tidak membohongiku. Aku menyewanya. Ku sewa kau untuk sehat. Kuberai Arbai. Perjala. Hei, tak perlu. Hei, tidak usah. Aku sewakan kau gratis seumur hidup. Maaf? Ku bilang ini saatnya. Komazi Melin d'Ajiku. Kau wanita baik. Aku rela lindungi kita seumur hidup. Kau gila ya, cuma pengemis sepertimu. Pantas dapat wanita secantik adikku? Iya, dia masih tak tahu malu. Seolah aku yang dermawan. Hari ini kulihat arti mata yang tak tahu malu. Bahkan Jiao awalnya tak suka padamu. Kenapa masih mau culik kami hari ini? Bingbing? Jangan lupa jarakannya yang gagal tadi. Dia pencuri mobil. Apalagi yang gak bisa dia lakukan? Apa maksud pencuri mobil? Barisan, ada mobil diparkir di pintu. Pemiliknya tidak ada. Mengganggu orang lain. Dia tunjukkan gerakan itu, lalu masuk mobil dan pindahkan. Ini metode umum pencuri mobil. Astaga. Qin Feifan. Kau bilang jago jadi pengemis profesional, pembohong dan pencuri mobil. Jujurlah pada diri sendiri, hukum apa yang dilanggar, mobil siapa yang dicuri? Kau benar-benar ingin tahu? Jujur saja. Baik, akan kuceritakan kenapa aku jadi pengemis. Karena uangku terlalu banyak. Hidup tak berarti jika tak bisa habiskan. Aku ingin gunakan untuk bantu orang, tapi tak bisa sembarangan bantu orang. Jadi aku berpura-pura jadi pengemis. Melihat siapa yang masih berbaik hati, aku akan ubah hidupnya secara drastis. Disitulah aku bertemu Tintin. Dia tunjukkan Québécois. Jadi aku putuskan untuk dekat dengannya. Kau bilang punya HPA? uangmu tak habis-habis sampai mau jadi pengemis? Aku cuma pura-pura. Hahaha. Aku sudah hidup lebih dari 30 tahun. Ini lelucon paling absurd yang pernah kudengar. Ada yang pura-pura miskin padahal uangnya melimpah. Kamu percaya omongannya? Aku percaya dia. Dia sampai bilang kerja buat menghidupiku. Lihat hasilnya sekarang. Dia malah kelaparan sendiri. Ini lelucon paling tak tahu malu sepanjang masa. Sebagai pengemis, ketahuan bohong terus bilang cuma pura-pura. Leluhurmu sudah mengajarkan cara jadi manusia. Tapi kalian tetap tak tahu malu. Kalian memang keterlaluan. JP Bai, sudahlah. Tak perlu muluk-muluk bicara di sini. Dia yang sutradarai dan mainkan sendiri. Hari ini ulang tahun ke-50 ibuku. Jangan mengganggu di sini. Pergi dari sini. Kelua sekarang juga. Kita sekelas, sebangku, dan sekampung. Aku tak kenal asal usulmu. Siapa sebenarnya kamu? Kau masih saja suka membual. Aku malu sama Bingbing karena ulahmu. Lihat perbuatanmu ini. Cepat lepaskan dia. Sebaiknya kau cepat. Tunggu, siapa yang gegabah? Tunggu, siapa yang berani mengambil mobilku? Siapa? Siapa yang pindahkan mobilku? Tuan Lu Yang Memendan. Kamu ini siapa? Berani beraninya makam ini? Mobilku pun berani dipindahkan. Tahu harga mobil ini berapa? Mampu ganti rugi kalau rusak. Tuan Lulu, dia pencuri mobil. Dia tak pikir cara bayarnya, cuma mikir cara mencuri mobil. Dia pencuri mobil. Mencoba mencuri mobilku. Ya, Tuan Lu, apa pendapatmu? Lihat, kunci mobil pun tak ada. Langsung masuk mobil dan kabur. Kalau bukan pencuri, APA lagi. Jen, jangan asal tuduh. APA. Aku kesal, banyak saksi mata. Siapa yang tak lihat? Bagaimana kau ambil mobil Tuan Liu? Kabur dengan paksa. Kalau tak ada yang lihat, sudah pasti kau kabur. Bajingan berani sentuh mobilku. Hari ini tak akan kubiarkan. Aku bisa panggil polisi sekarang. Jangan dengarkan omong kosong. Mobilmu menghalangi jalan. Orang tak bisa lewat. Makanya kupindahkan. Ada banyak saksi di sini. Banyak yang melihat. Kan? Hei, siapa yang lihat mobil kemenggeling? Dia yang pindahkan. Apakah lihat? Atau pura-pura?
Tuan Liu, apa kau lihat? Tak ada yang bisa buktikan. Dia berbohong. Aku bisa membuktikannya padanya. Yo Swebing, otakmu bermasalah? Masih mau bantu bicara di saat seperti ini? Kereza kau sedar kehilangan aku. Jelas-jelas mobilnya menghalangi jalan. Dia membantu memindahkan mobil. Kenapa kau berbohong dan fitnah dia? Katanya dia pindahkan mobil. Apa benar? Meski mobil Pak Liu diparkir di tengah. Terus kenapa? Suruh dia pindahan. Mobil Pak Liu harganya 500.000. Kamar Pak Si bisa sembarangan disentuh? Nat, kau dengar itu? Sentuh mobilku. Gimana mau menyelesaikannya? Jangan bilang kau halangi mobil orang. Aku pindahkan untukmu, meski aku sentuh mobilmu. Mobile 500 000. Apa istimewa kau? Gudang di rumahku banyak. Yang termurah bernilai jutaan. Mobil rusak sepertimu tak kau hiraukan. Apa dengaranku salah? Mobile 500.000 ku. Kau bilang ini rusak? Kamu lucu sekali. Kau pemalas yang hidup dari mengemis. Kau bilang ini mobil rusak 500.000? Ini namanya katak dalam tempurung. Bicara jujur. Kalian semua kata dalam tempurung. Identitas ketua seperti bulan dan bintang. Pantaskah kalian menertawakannya? Bulan bintang apaan? Haha, seperti dia, tak punya apa-apa. Dia sewakan diri jadi pacar bayaran. Apa bedanya dengan model pria klub? Pantaskah dia disebut Hao Yue Xingchen? Perusahaan Fortune 500. Produsen mobil mewah ternama. Rosla, ketua grup Feichi, tak layak disebut Hao Yue Xingchen. Lalu pantas disebut apa? Memalukan. Untungnya aku sudah usir dia. Hello. Xiaomi, jangan debat dengan orang ini. Ku telepon kau untuk mempermalukan mereka. Konvoynya, kenapa belum sampai? Akan kubereskan sekarang. Ini tamu jenis apa? Kau datang ucapkan selamat ulang tahun ke kakak iparku? Kakak Yo benar-benar punya koneksi. Armada mewah seperti ini. Pasti orang kaya dari kota. Aku tak tahu siapa orang pentingnya. Aku akan menyambutmu. Tamu penting mana yang datang rayakan ulang tahunku? Ini tidak ada hubungannya dengan... Ketua, rombongan yang Anda minta sudah tiba. Apa? Ini rombongannya. Tidak. Dia benar-benar punya armada. Apa yang kau katakan tadi? Bilang aku pura-pura kaya. Seharusnya tidak ada 3 mobil di rumah. Apa sekarang ada 3 mobil di sini? Bagaimana ini mungkin? Kamu kan pengemis. Mana mungkin punya rombongan? Benar sekali. Pria yang berjanji akan menghidupiku seumur hidup. Mana mungkin ada rombongan seperti ini? Ini Qin Feifan. Aku tidak tahu siapa kau, biar ku beritahu. Dia hanya ingin jaga gengsi. Ku sewa rombongan untuk paksakan harga diri. Ya benar. Dia pasti menyewa mobilnya untuk paksa pulihkan harga dirinya. Kau tetap tak menyerah sampai ke ujung? Ini surat pabrik mobil baru yang akan kuberikan. Ambil ini. Waspadalah. Mobil baru keluar pabrik. Buktikan mobil-mobil ini milikku, bukan sewaan. Mustahil. Kau tak mampu beli armada. Itu tidak mungkin. Kau jelas miskin. Bagaimana bisa beli banyak mobil? Apa maksud suami? Mobil ini miliknya. Bagaimana mungkin? Orang yang kerja untuk menghidupiku. Kenapa ada banyak mobil? Kenapa aku punya banyak mobil? Ku tak tahu. Mobilmu tak bisa disentuh. Ya? Mau aku lakukan apa? Tiap mobilmu bernilai ratusan juta. Totalnya lebih dari 1 miliar. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana punya banyak mobil? Lupakan omongan sekretari, pendiri dan ketua grup Fate. Cukup mampukah beli banyak mobil? Kau ketua grup? Tidak mungkin. Dia mustahil jadi ketua grup abal-abal itu. Kenapa? Aku tumbuh besar bersamanya. Aku tahu persis kondisi keluarganya. Keluarga mereka miskin. Tak tahan hidup susah. Kabur diam-diam dari bapaknya. Waktu sekolah gimana? Uang makan pun tak ada. Cuma bisa makan roti kukus pakai acar. Aku kasihan padanya. Kasih dia martabak sesekali. Tolong dia. Lalu aku diterima di King Bay. Tak ada biaya kuliah. Akhirnya masuk SMK sambil nangis. Kau belong. Orang begini bisa jadi ketua Flying Speed Group? Qin Feifan? Jawab, apa aku salah? Semua yang kau katakan benar. Aku juga, karena martabak yang kau beri dulu itu. Aku selalu mencoba mendukungmu mengerjakan proyek, membuatmu jadi kontraktor. Hingga kaya. Tak kusangka kau berubah setelah kaya, jadi orang kaya.
Sombong tak kenal saudara. Rupanya tak mampu hadapi takdir kekayaan. APA, proyek yang kau beri, membuatku jadi kontraktor. Haha, dasar orang gila. Kau anggap diri sebagai dewa, bisa lakukan segalanya. Dia sendiri mengaku, dulu tak mampu beli martabak. Orang begini, mau proyekin orang lain? Benar, sudah kukatakan. Dia kumagambal. Kulihat ke segala era. Dia tak terlihat seperti orang kaya, apalagi ketua Flying Speed Group. Orang penting seperti itu. Qin Feifan. Aku kasih satu kesempatan. Akui caramu menipu mobil-mobil ini. Kalau tak jujur, aku laporkan polisi sekarang. Tak perlu telepon polisi. Aku terima proyekmu saat itu juga. Kau percaya semua omongan. APA, mereka ambil proyekku. Telepon aku. Hahaha. Segera hentikan semua proyek. Hentikan semua proyek Liu Gui sekarang. Masih berpura-pura di sini? Apa aku terlihat takut? Kayaknya kamu kebanyakan main drama ya? Aku benar-benar anggap diri orang kaya. Sudah cukup. Jangan berbuat ini di sini. Kamu sudah bikin mereka marah. Aku pun tak bisa membantu. Pergi sana. Cepatlah kau. Meski orang sini bikin aku kesepian, tapi aku tetap senang. Kamu terlihat cantik dan baik hati. Kalau mau, aku ingin menikahimu. Lihat ekor rubahnya mulai ketahuan, akhirnya kelihatan juga niat aslimu. Maksudmu apa? Chen Fei, ini kan gampang, dia cuma pengemis. Yao Suebing terdesak ibu angkatnya untuk menikah, jadi dia nekat. Bayar $200 untuk jadi pacar palsu. Bawa pulang temui ibu angkat. TAPI dia malah tergila-gila pada Suebing. Cuma mau berpura-pura, buat kebohongan terus-menerus. Buat karakter orang kaya palsu. Buat Suebing Jada Sinta, mau dinikahi. Sayangnya, dia memang hebat. Terlalu berlebihan, nggak perlu mikir pakai otak babi. Ketua grup Mercedes-Benz. Orang level apa itu? Dia salah satu orang terkaya dunia. Jenius finansial terkenal sepanjang masa. Berapa putri kaya yang naksir padanya? Masa mau sama gadis desa kayak Suebing? Benar juga, ketua grup Flying Speed itu miliuner top. Orang di sekitarnya, cantik-cantik semua. Masa mau ke tempat terpencil begini, melamar kakakku, apalagi penipu yang pernah kusiksa. Kamu licik, culas, dan tak tahu malu. Qin Feifan, katanya mau hentikan proyekku, mau batalin proyekku, kok sekarang diam saja? Tenang, segera kukabulkan permintaanmu. Oh, kalau begitu, penuhi keinginanku dong. Aku kerja terlalu keras, cari uang terlalu banyak, lelah terus cari duit. Hello. Apa? Perusahaan konstruksi doang menghentikan semua kerjasama dengan kita. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana Liu Gui masih bisa pamer di hadapanku? Apa kau kontraktor? Tidak mungkin. Mustahil. Bagaimana mungkin kau bisa mampu? Perusahaan konstruksi Jin doang tidak bekerja sama dengan kita. Karena bos grup doang, Chang doang. Aku juga memegang kendalinya. Zhang Dewang? TN Zhang juga didukung olehmu? Itu mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Tian Zhang adalah konglomerat properti ternama. Bagaimana mungkin dia didukung olehmu? Aku baru lihat di berita. TN Zhang sudah berusia 50-an tahun. Berapa umurmu? Di awal 30-an sudah bisa mendukung TN Zhang? Sungguh konyol. Ya, sudah pasti. Dia jelas-jelas membuat. Tadi telepon berdering. Katanya proyek di sini tidak akan berhenti. Kenapa bisa begini? Ini. Oh iya, suami Zhang Qianjin dari grup Dewang. Bukankah dia saudari angkatmu? Ini hubungan kalian, telepon dia. Kenapa aku bisa lupa ini? Hei, putri perusahaan konstruksi doang. Itu saudariku. Hai, aku minta bantuannya. Aku akan menghubunginya. Hehe, saudari angkatnya? Halo, ada perlu apa? Kak, begini kejadiannya. Di sini ada yang bicara tentang dia. Bos perusahaan konstruksimu. Bisa memblokirku. Hei, kutunggu jawabanmu. Benar tidak? Apa ada yang bisa bikin grup doang memblokirmu? Siap. Hei Asias, begini ceritanya. Lah, orang ini gimana? Dia satu desa denganku. Dulu aku merantau cari kerja. Sekarang kerja saja tak mampu. Jadi pengemis. Sekarang bilang dia bangsawan ayahmu. Bisa menghalangiku? Kubetakan kau? Ini benar atau tidak? Keterlaluan. Berani-beraninya mencemarkan nama grup doangku. Kawal dia baik-baik. Aku segera menyusul. Saudari-saudari, berangkat, ikut aku.
Tunggu sebentar. Sebentar lagi kau mati di tanganku. Bagaimana suamiku? Apa maksud saudari ini? Istriku, ku bilang ke saudariku, orang itu sama sekali tak ada. Sebentar lagi dia. Akan datang sendiri untuk membongkarnya. Harus diapakan orang ini? Grup doang. Nona, ini desa kita? Iya, ada urusan penting, makanya saudariku harus datang. Wah, sangat perhatian, luar biasa. Kamu sangat populer. Grup doang kontraktor terbesar di provinsi. Jika putri tertua datang langsung ke desa, mari bicara. Mungkin nanti dapat kerjaan bagus. Benar. Ini semua berkat Tuan Liu. Sebentar lagi Tuan Liu akan membela kita. Tenang saja semuanya. Hahaha, tunggu saudari angkatku datang untuk membereskan sampah ini. Biarkan kakak perempuanku mengatur pekerjaan untuk kalian. Terima kasih Tuan Liu. Terima kasih Tuan Liu. Terima kasih Tuan Liu. Hahaha. Lin Feifan, ku beri kesempatan terakhir. Berlutut dan minta ampun. Mungkin ku bolehkan kau hidup sebentar. Koyang Gakan Berlutu Minta en Pananti. Siapa berani mencemarkan nama grup? Siapa berani menghina grup doangku? Siapa bilang orang terhormat grup doangku? Pergi sana. Aduh, akhirnya Kak Gan datang. Dia memang dia. Kakak angkat. Menurutmu, bangsawan doangku ini? Masalah apa larang saudaraku? Aku, Nyonya grup doang, penerus grup doang. Kenapa belum pernah kulihat? Pengemis. Pembohong. Tadi sok jago ya? Sekarang ancam aku lagi. Kurasa kau tak mampu. Benar, Kak. Putri grup doang. Sang putri datang membongkarmu. Masih mau bicara apa? Nyonya Grup Doang. Dengan hormat, kau belum layak bicara denganku. Minta ayahmu datang sendiri. Ayahku tak perlu bicara denganmu. Kata Yuan. Sang Fan. Malu bertemu muka? Ini Nyonya grup doang. Penerus masa depan grup doang. Kau bilang tak layak bicara dengannya. Ini gila. Camponkan. Aku perintahkan kau tampar diri dan minta maaf. Atau kau akan kuusir dari Provinsi Selatan. Mau kusir dari sini? Bagaimana kalau kupanggilkan orang, agar kau lihat siapa yang diusir? Zhang Doang, kamu dalam masalah. Datang sendiri ke keluarga You di Songchun. Ayahmu akan segera datang memberimu pelajaran. Katanya kau sudah menghubungi ayahku? Aku tidak tahan. Pembohong. Ayahku sedang di luar negeri. HP-nya mati. Sama sekali tidak bisa dihubungi. Coba kau hubungi dia. Kau memang jago berpura-pura. Kami sedang dalam perjalanan kemari. Aku sudah hubungi ketua. Tidak ada yang menjawab. Dasar pembohong. Sang Fan. Pukul lagi di depan matanya. Perlihatkan kebohongannya di depan. Baik. Aku akan telepon ayahku sekarang. Kubongkar kebohonganmu di sini. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat diakses. Silakan coba lagi nanti. Nah, lihat? Gagal kan? HP ayahku memang tidak bisa dihubungi. Sekarang ketahuan kelicikanmu. Waduh, lihat itu. Begitu adikku bertindak, langsung saja tinju mukanya. Tidak mau melompat? Tidak mau bawa 1 atau 3? Aku benar-benar menipu grup doang. Patahkan kakinya sekarang. Masukkan ke penjara. Kau dengar si Nyonya? Sekarang waktunya kau bekerja untuk Nona Zhang. Bunuh dia. Bunuh. Siapa yang tembak dia? Bunuh dia. Siapa berani sentuh aku? Bukan Qin Feifan. Kau mau andalkan banyak penipu untuk picu amuk seluruh desa? Ini Desa Song. Gunung Shui Boyang. Tradisi Desa Song 800 tahun tak tergoyahkan. Bukan tempatmu untuk semena-mena. Qin Feifan, jangan nekat. Kau tak bisa lawan mereka di sini. Cepat minta maaf pada nona itu. Aku sudah minta kakakku bantu. Apa yang bisa kubantu? Dia cuma pengemis. Bin Bing Esai Pembohong Busuk. Sudah waktunya. Kenapa masih bela dia? Bukan ikut campur. Aku yang panggil dia. Aku tak bisa tinggalkan dia. Kak Ipar, tolong bantu bicara pada nona besar. Mungkin dia cuma sok gagah. Suka pamer. Sedaki minta dia minta maaf. Lepaskan saja dia ya. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Kau masih nekat juga? Kau tahu akibatnya lawan grup doang? Kau benar-benar carry Mary. Liu Wensu, kemari sekarang. Dia nodai keluarga kita. Bibi, sebentar lagi kau akan paham. Bukan Akuyang Bua Maluke Luarga Bibi. Liu Gui pelakunya. Jamku. Lelakiku.
Mending kerja kasar di proyek daripada jadi pengemis. Ngapain sok jadi pengemis? Bohong lagi terus. Sudah ketahuan masih tak mau mengaku. Masih berani muncul di sini. Benar? Malah aku yang dibilang memalukan. Di belakangku ada grup dewan. Nona besar grup doang saudara angkatku. Di kota pun, aku bisa semena-mena. Sudah. Jangan banyak bacot dengan dia. Hancurin kakinya. Lemparkan KL penjara. Bunuh. Bunuh. Bunuh dia. Berani. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia sekarang. Jia. Hentikan. Ayah, kenapa ayah diizini? Finn, APA yang kau lakukan di sini? Seseorang memfitnah grup doang kami, dan mengganggu adikku. Akan kulihat siapa yang buta. Ja, Gottvater. Saudariku datang untuk membantuku. Liu Gui, kau juga di sini? Kau direkrut grup doangku. Siapa berani mengancammu? Kau cari mati? Dia orangnya? Dia. Pengemis. Si pembohong sudah lihat? Grup doang melindungiku. Kau bandingkan dengan aku? Bahkan semut pun bukan. Apalagi mau bilang, biarkan grup doang mengakhiri hidup suamiku? Mau tamparan di wajah? Wajah ini sudah bengkak. Diam kau. Ketua, kau. Apa maksudmu? Kemarailah. Zhang Duang telah bertemu bos besar. APA, Zhang Duang. Apakah grup doang sudah membesar? Kau mulai angku belakangan ini, bahkan anjing di bawah suka menggigit orang begini. Tidak ada grup doang. Bos inilah yang mengangkat saya dengan satu tangan. Anda orang tua kedua saya, Zhang Duang. Saya Zhang Duang takkan melupakan ini seumur hidup. Ayah, kau tertipu penipu ini, atau minum obat penenang? Jangan ngomong sembarangan. Kau diam. Tak kesangka, yang kau hina adalah bos yang menontonku. Cepat minta maaf ke bos. Mana mungkin? Dia siapa? Bagaimana bisa dia lindungi ayah? Apa masalahmu sebenarnya? Apa kau demam? Jangan, Gottvater. Dia cuma karyawan biasa. Mereka semua pengemis sekarang. Ini saya, ada foto di sini. Bos, lihat ini. Iya, betul. Dia mantan pacar Jiao Jiao. Kusuruh pergi karena tak berguna. Diam. Kalian deraka. Kalian semua tamat. Ayah, kenapa denganmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kau tahu semuanya, kan? Baik, ku jelaskan. Grup doangku mendukungnya. Kau beri semua pekerjaan padanya? Aku tahu kau bilang. Ada bos misterius di belakangnya. Kalau ingat, mengapa masih bingung? Tidak. Bos misterius itu adalah... Bos misterius yang kau sebut adalah dia. Benar, karena bos besar sudah memberi kabar. Katanya Liu Gui orang sekampungnya. Temannya juga. Suruh aku jagain dia. Kalau enggak, cuma aku yang diuber. Makanya aku dukung Liu Gui, bukan dia. Dia minta kalian dukung aku? Gottvater, dia ini siapa? Kenapa dia suruh kalian lakukan ini? Gottvater diam. Suamiku. Dasar kurang ajar. Sekarang berani lancang ke bos. Bukan Gottvater. Kau bikin aku bingung. Dia, Qin Feifan, cuma karyawan biasa, nggak punya uang, pengaruh, atau koneksi. Sekarang mereka jadi pengemis semua. Kau ini, kenapa nggak percaya? Kalau nggak percaya, tanya saja ke semua orang sini. kalian pasti tahu betul siapa dia. Dia cuma disuain buat cari uang. Hai Juk Sübing, katanya kau bayar 200 yuan per hari? Ini APA maksudnya? Bilang sekarang, masih mau bohongi orang? Iya ya kon. Godfather, dengar nggak tadi? Itu adikku, pacar sewaan 200 yuan. Masa jadi bos besar? Dasar pembohong, gila. Godfatherku saja dibohong. Ayo tangkap dia, masuk penjara kau. Cepat. Kalian semua diam. Kalian ini bodoh semua. Sudah kukatakan, Tian Qin benar-benar bos besar. Berani-beraninya kalian menghina aku. Ayah, sadarlah. Jangan tertipu pendusta ini. Bagaimana pendapatku tentangnya? Dia tidak terlihat seperti orang berlatar belakang. Mereka semua bisa membuktikan. Benar sekali, kami besar bersamanya. Sangat mengenalnya. Kamu kenal baik dia? Ya, aku besar bersamanya. Apa aku tak tahu keadaan rumahnya? Karena kemiskinanlah. Hidup susah tak tertanggung. Kabur dengan orang lain diam-diam.
Sejak kecil aku tak bisa sekolah. Ayahnya, Harus bertekuk lutut mengumpulkan uang. memang benar. Mana mungkin dia bos besar? Mana mungkin dia bukan bos besar? Tahukah kenapa aku sangat membantumu selama ini? Memberimu proyek terbaik? Kenapa? Karena TNKin terus-menerus bilang bahwa kau punya hubungan khusus dengannya. Bahkan jika kau seonggok tanah, harus bisa menahan tembok. Aku juga suruh Finn mendekatimu karena ada bos besar di belakangmu. Ini baik untuk grup doang kita. Tak ingat kata Finn? Aku ingat. Ayah memang bilang. Itu tak mungkin. Kenapa tidak? Karena kaulah yang angkat batu di proyek. Harus ku bantu jadi kaya? Benarkah dia? Lalu siapa dia? Ya, Ayah. Dia siapa sebenarnya? Mana mungkin lebih baik dari grup doang? Apa latar belakangnya? Dia pendiri Flying Speed Group Genius Keuangan Global. Sang dewa mobil Qin Fei Fan. Dia adalah jenius finansial global. Qin Fei Fan, pendiri grup Fei T. Apa? Dia Qin Fei Fan, pendiri grup Flying Speed. Anda Qin Fei Fan si dewa mobil itu? Aku tak ingin terlalu mencolok. Sepertinya tak bisa disembunyikan lagi. Benarkah Anda Qin Fei Fan si dewa mobil? Anda yang kuasai ratusan teknik mengemudi. Dewa mobil misterius penakluk Lob Nur sendirian. Benar? Dari pengetahuan teknologi ku buat merek sedan Rolls-Royce. Teknologinya jauh lebih unggul dari luar negeri. Membuat mobil lokal tak bisa angkat kepala. Diejek seluruh dunia. Sampai lahirnya dewa mobil. Dia dirikan Lausla. Sejak itu, mobil lokal bisa bangga. Raih peringkat pertama dunia. Semua berkat dewa mobil. Tak kusangka kau dewa mobil. Dia itu dewa mobil. Apa keluarganya kaya? Adia sejuta dolar darinya asli. Hahaha bagus. June. Mobil dan rumah yang kau beri asli. Benar. Tapi kau tak mau kembalikan padaku. Maka tak ada hubunganmu lagi. Jangan marah dok, aku cuma bercanda. Gimana kalau begini? Kirim satu padaku, akan segera kukam. Dengan senang ku terima. Ini Adia sejuta dolar bukan cuma Adia. Kau sudah kehilangan kesempatan. Tidak mungkin. Aduh, aku juga bingung dengan omongan mereka. Bagaimana kalau begini? Nak, Kau mau minta maaf ke Xiaoqing? APA. Suruh aku minta maaf ke dia? Ibu angkat, jangan terdepu pina per ini. Sudah ketemu kelemahannya. Itu bukan dewa mobil sama sekali. Sungguh cacat. Aku juga suka dewa mobil. Aku pernah hadir di konferensi mobil terkenal. Aku beruntung pernah bertemu dengannya. Dia muncul dengan topeng emas. Seperti dewa turun dari surga. Jadi dia sama sekali tidak. Jangan tunjukkan wajah aslimu ke dewa mobil. Karena fansnya terlalu fanatik. Makanya dia selalu menjaga profil rendah. Sangat mirip diri, berkeliaran, menipu. Mengaku sebagai dewa mobil. dia pasti palsu. Dia pasti palsu. Kau mau bikin aku marah? Kau. Hai, saudara Ketua. Ada masalah apa, Ayah? Kenapa denganmu? Ketua kena serangan jantung. Siapa yang bawa obat? Cari obatnya. Ketua, cari di sekitar. Ketua sedang buru-buru. Mungkin aku lupa bawa obat. Cepat bawa ketua ke rumah sakit. Ayo bantu. Kak, aku ikut denganmu. Tidak, jaga si pembohong ini. Jika ayahku setuju, jangan sampai dia kabur. Kakak Dili. Qin Fei Fan. Ketua mau membuat kesalahan. Akan kutanyakan. Nyawamu pun tak cukup untuk membayar. Kalian memang tak pernah berubah. Sekeras itu, Kenapa Qin Fei Fan? Kau bermasalah dengan Ketua? Akhirmu sudah dekat. Belum juga keluar dari peran? Liu Gi, t'accusant Kako Sebodo ini. Apa kau lupa? proyekmu. Semuanya diantikan de Wang. Itu perintah ketua yang kau rayu. Tunggu sampai ketua sadar. Dia pasti akan kembali mendukungku. Saat itulah kau akan binasa. Baik, kita lihat siapa yang mati. Xiaomi, ayo pergi. Baik. Permesai, aku ingin membantumu menyelesaikan adegan ini. Tak kusangka banyak sekali hambatan. Aku duluan ya. Butuh bantuan lagi nanti, datang saja ke Flying Speed Group kapanpun. Kau memang dewa mobil dunia. Sangat pentingkah aku jadi dewa mobil dunia? Tentu saja penting. Kenapa? Karena dewa mobil adalah idolaku. Dan, sejak kecil aku ingin menikahi dewa mobil. Keinginanmu menikahi dewa mobil, keinginanmu cukup muluk. Aku kan suka berhayal. Tapi asal bisa bicara dengannya. Foto bersama, aku sudah senang. Baiklah, kita foto bersama. Xiaomi, fotoin kami. Kau ternyata. Apa kau benar-benar sopir? Dia pembohong. Siapa yang percaya dia? Iya, kalau dia ketua grup Feichi, kalau dia cuma sopir.
Boleh kuteliti lebih dekat gadis desamu ini? Nggak semua orang sematerial lo. Aku memang materialistis. Aku kontraktor punya 8.000 pekerja. Wah, kamu keren juga. Lo emang jago sih. Yuk kita lihat. Justru kamu yang harus tunjukin kekuatan. Ya ampun, Kak Chiao dan Kak Chiao. Jangan buang waktu dengan si pembohong. Cepat bantu aku urus hal penting. Chen Fei. Acara penting apa ini? Aduh kak, kan kamu tahu. Sejak kecil aku sudah suka Bingbing. Kebetulan ini hari ulang tahun ke-50 ibu angkat. Aku mau melamar Bingbing. Bagus, dapat rejeki nomplok. Sudah kubilang, Chen Fei dan kakak iparku. Ini jodoh dari langit, jodoh surgawi. Kak Chiao, kamu setuju kan? Iya, tentu mendukung. Dukung binatang kecil kayak kap. Nanti mukaku juga ikut bersinar dong. Nggak ada keberatan? Tentu saja aku setuju. Tapi, Master Hill, aku takkan pernah setuju. Yo Sui Bing, kamu sengaja melawan aku ya? Seluruh keluarga sudah setuju. Hak apa yang kamu punya untuk menolak? Perkawinanku urusanku sendiri. Tak ada yang berhak menjanjikan. Dasar kurang ajar. Kak, kamu lebih suka penipu Kau suka banget sama penipu $200 itu. Benar. Aku takkan nikahimu meski suka padanya. Zhou Suibing, apa kau bodoh? Tahukah kau, ayah Chen Xiao pengusaha batu bara terkemuka, mau mobil? Langsung ada, punya rumah. Kalau kau nikahi dia, kau dapat kemewahan dan kekayaan tak terbatas. Kau dan si brengsek ini, cuma pengemis busuk yang kusuruh kau bersamanya biar ditertawakan orang? Aku sangat menentang pernikahanmu dengan orang macam ini. Pembohong tak dipilihlah orang seperti Chen Fei untuk jadi menantuku. Atau ibu baptis, kau licik ya? Aku akan hubungi ayahku sekarang. Suruh dia siapkan hadiah segera. Serahkan ke ibu baptis nanti. Tiap saudara juga dapat Oh, benarkah? Anak ini sangat dermawan. Ah, tentu saja. Setelah aku nikahi Bingbing, bukan kau jadi ibu kandungku? Tambang batu bara kami akan jadi milikmu. Ayolah, semuanya untukmu. Santai saja menikmati kebahagiaan. Hahaha. Pernikahan ini, setuju. Aku setuju. Bagaimana dengan Qin Fei Fan? Kau lihat, sifat apapun tipu muslihatmu. Kau harus lihat wanita yang kau cintai menjadi milikku. Kau tetap sampah tak berguna. Aku pekondang. Kau pikir keluargamu punya tambang batu bara? Punya uang itu menyenangkan. Ya? APA. Aku tidak percaya. Kau cemburu? Kau IRI. Percaya tidak percaya, aku bisa buat ayahmu datang sendiri. Minta maaf padaku. Hey APA Karamutati. Kau mau ayahku datang minta maaf padamu? Apa kau gila? Ayah Chen Xiao, beliau menteri batu bara desa Shiliba. Mengapa harus minta maaf padamu? Hai orang gila, lepaskan anjing kita, bawa dia pergi. Kalau begini, aku harus bertindak. Hai, kakang ipar tunggu sebentar. Karena dia sudah terlalu banyak bicara. Omengana kita layuan. Hari ini aku harus tinju mukanya biar puas. Hei, bukannya kau mau ayahku datang minta maaf? Baik, hari ini ku beri kesempatan. Aku yang hubungi dia. Biarkan dia datang lihat siapa yang kalah. Atau dia akan datang minta maaf padamu? Aku yang langsung meneleponnya. Suruh dia datang. Lihat siapa yang tewas. Atau dia akan datang minta maaf langsung. Bos Chen, soal film saya, bisa bantu investasi beberapa juta? Kau mau aku investasi sebanyak itu? Tentu saja, aku dan si rubah kecil. Siapa dapat investor terbanyak? Siapa yang jadi pemeran utama? Ini kesempatanku untuk langsung tenar lewat acara ini. Soal investasi. Ingat, ada masalah aber? Halo ayah. Dua hal. Satu hal, aku melamar di rumah ibu baptis. Simula Kilyarganya setuju. Yang kedua, ada orang hila mirbat wanita daraku di sini. YG Libi Para, kau diminta datang minta maaf ke dia. Siapa berani merebut wanita dari anakku? Mau aku minta maaf langsung ke dia? Tunggu, aku akan kusana sekre. Akan kulihat orang zila mana ini. Langsung dikubur di tungku batu bara. Oh Tuan Chen. Masalah apa sampai marah besar begini? Soal investasi. Tidak. Kau cari kamar dulu. Kirimi nomor kamarnya. Tunggu sampai selesai. Aku tunggu di kamarku. Terima kasih, Tuan Chen. Terima kasih, Tuan Chen. Hei, pergi kubur orang. Tunggu saja, ayahku akan segera datang. Nanti akan kulihat bagaimana dia meminta maaf padamu. Oke, aku tunggu.
Dia bilang ayahnya punya tambang batu bara. Kan? Apakah ketuanya? Kalau gitu panggil ketua Dewan Pengelola Batu Bara. Aku ingin tahu kemampuan si Chen ini sebenarnya. Apakah ketuanya? Apa? Kau bilang akan menghadirkan ketua Institut Amerika Kembali? Ya. Kenapa? Kalian benar-benar ngawur. Tahukah kalian siapa ketua Dewan Pengelola Batubara itu? Walaupun keluargaku punya 3 tambang, kami pun tak selevel dengannya, apalagi kalian. Dia tak tahu apa soal Dewan Batubara. Pemilik tambang itu orang kaya, berkepala dingin, bicara dengan ketuanya saja susah. Hei, jujur saja, dia bahkan tak punya sepeda. Mana mungkin ada hubungan dengan Dewan Pengawas Batubara, apalagi mengundang ketuanya. Aku sudah 50 tahun hidup. Pertama kali lihat orang seenaknya. Tidak t'as eu malu. Berenice et Kali m'embual begitu? Tidak malukah kau sama sekali? Sudah kulihat. Kau benar-benar pembual. Sebaiknya kau cepat pergi. Ayah saudaramu dulu jagal babi. Sifatnya kasar. Kalau dia datang, kau tak bisa kabur. Aku tadinya mau pergi, tapi tiba-tiba merasa kau baik. Ingin menetap, menikahimu, melindungi. Lupakan, keluarga tak akan setuju. Sebentar la Jikwa. APA? Kau benar hubungi ketua Dewan Batubara? Katanya mau datang. Presiden pipa batubara ini tak bisa dihubungi. Dari mana kau dapat kontaknya? Tentu saja aku tahu. Aku cuma bercanda sama orang bodoh. Hari ini kita harus tangkap semua penipu ini. Bongkar kebohongan mereka. Mesukan mereka ke penjara. Biarkan mereka tahu. Maksudmu kalau tak mati, mereka takkan mati? Ngapain repot-repot? Kau harus buat Kidan jadi mustahil. Tenang. Hari ini jadi momen puncakmu. Akan kubuat keraguan ini menghancurkan orang yang menindas dan menertawakanmu. Kau akan menyesal karena buta mata. Kalian semua lihat, orang tak becus bisa tipu wanita? Benar? Katanya bisa ambil koin baja, Laut Leber begini. ceritakan tentangmu. Kau buta ya? Kenapa tergila-gila padanya? Kau ini, ya, aku dulu buta. Kau lihat benda ini? Untung dari dulu ku suruh pergi. Sekarang dia mau celakakan saudariku lagi. Benar. Mobil jenis apa yang kau suka? Mobil yang kusukai, maksudmu? Mobil apa favoritmu? Akan kuberikan. Lupakan. Kau ini, berhenti sombong. Belum cukup ditertawakan? Ada sesuatu, kau harus percaya keajaiban. Kau yang bilang, jika memang bisa kuwujudkan. Kalau begitu aku suka sport car. Baik, akan kuberikan sport car. Telepon suruh antar sport car. Ya, sudahlah. Meski benar bisa dikirim, aku takkan menyetirnya. Tak apa, aku yang menyetir. Aku à Jacques qu'au jalon-jalon. Kau gangguin aku. Minta aku. Lihat siapa yang berani gangguin aku. Minta aku minta maaf. Ayah datang. Tuan Shen. Hei, mulai sekarang kita semua bakal jadi besan. Siapa nama lengkap? Tuan Shen. Di mana orang yang ganggu anak dan hina aku? Ayah, dia laki-laki ini. Paman Chen, kenal dia? Anak kecil ini harusnya aku kenal. Tak kenal. Dia juga sombong bilang, bisa datang sendiri minta maaf? Katanya aku yang harus minta maaf padamu. Betul itu kataku. Harris, hari ini aku takkan minta maaf. Masa? Aku yakin kau yang minta maaf. Tapi aku tak akan terima. Apa? Aku minta maaf padamu. Kau tetap tak mau menerima. Ya. Berarti masalahnya di aku. Hari ini aku takkan minta maaf. Aku lihat apa yang bisa kau lakukan. Kalau tak bisa apa-apa gimana? Mau aku apakan? Aduh ayah, Jia, bilang bisa panggil ketua Dewan Manajemen Batubara. Bisa telepon ketua Akademi Sains Amerika. Kau hebat sekali. Aku tak tahu diri sendiri siapa. Tuan yang sudah mengirim 2 mobil sport yang kamu mau. Kamu suka yang mana? Oak. Ketua. Ayo kita lihat mana yang kamu suka. Beneran? Tentu saja benar. Ini bisa saja palsu. Ayo kita pilih satu. Dan lain-lain. Mau kabur? Tetap saja ku bilang. Pokoknya, hari ini kamu harus minta maaf pada. Tapi izinkan aku beli mobil istriku dulu. Oke? Masih ngebul. Papa tunggu sebentar. Dia menindasmu. Bahkan berteriak ke Lauzu. Kamu ngapain? Sebelum kucing makan tikus, bikin dia menderita dulu. Aku cuma pura-pura di depan wanita yang kusayang. Bilang mau kasih dia beberapa mobil sport. Tahu-tahu dapat 2 mobil. Aku nggak tahu dari dealer mana mobil ini disewa. Ayo main.
Hari ini aku mau lihat langsung. Gimana cara dia ngirim mobil sportnya? Aku harus lihat langsung dia dipermalukan. Oke, aku ikuti katamu. Bingbing jalan. Ayo kita lihat mobilnya. Lia Manayang Kamusuka. Kamu serius? Tentu saja serius. Yang itu lebih bagus. Cepetan ambil kontrak beli. Tuan, ingin kontrak pembelian mobil? Tentu saja aku mau. Bukankah dia bilang akan memberikannya? Bagaimana beli mobil tanpa kontrak? Ya, NAK. Tentu, bawa kontrak pembelian mobil. Oak. Anda sudah tanda tangan kontrak pembelian mobil. Tunggu sampai Anda bayar mobilnya. Kami beri kunci mobil. Bayard c'est 40. Berapa? Penuh 1, 28 juta. Cicilan pertama 320.000. Tak perlu, bayar penuh saya. Kredit atau tunai? Tunai. Kebetulan ambil 1,28 juta tunai dari mobil. Mobil apa yang isinya 1,28 juta tunai? Kau sedang pama? Keluarga macam apa? Simpan jutaan dolar tunai di mobil setiap saat. Anggap diri sebagai orang terkaya di dunia. Serangga musim panas tak bisa bicara. Kelompok katak dalam tahukah kau kekayaan sejati itu? Aku ingin lihat itu. Dia dapat uang sebanyak itu dari mana? Jika dia bisa mengeluarkannya, aku akan berlutut dan menghormatinya, memanggilnya leluhur. Ini yang kau katakan. Tuan Li, Koa Rue Mangormati. Kau keluarkan. Lalu aku beri 1. Bagaimana jika tak bisa mengeluarkannya? Aku tak bisa mengeluarkannya. Lakukan apa saja. Jika tak bisa, berlututlah untukku, belajar menggonggong dan pergi dari desa. Jangan mempermalukan diri di sini. Bos, uang tunainya sudah di sini. Bos langsung berbinar. Oke, berikan sedikit. 10.000. 20.000. 30.000. Uang sebanyak itu? Seumur hidup belum pernah lihat uang sebanyak ini. 230.000, 240.000, 250.000. Wah, tak mungkin. Aku tak percaya, dia tak mungkin punya uang sebanyak itu. Tidak. Sama sekali tak mungkin. Dia ini siapa? Gaji sebulan cuma 3,500. Seumur hidup takkan dapat uang sebanyak itu. Ya, betul itu. Palsu. Pasti palsu. 126.127.127.128. Nggak lebih nggak kurang. Tepat 1,28 juta. Wah, cewek cantik itu. Jangan percaya dia. Dia cuma pekerja paruh waktu. Mana mungkin ada uang sebanyak ini? Pasti palsu. Ya, pasti palsu. Jangan takut. Kita bawa detektor uang. Langsung ketahuan kalau lihat. Mbak, ambil detektor uang di mobil. Bertinka. Benar-benar asli ternyata. Uangnya banyak. Ternyata dia punya banyak uang. Ada latar belakang? Sebentar lagi tak uang tidak masalah. Berikan kuncinya. Tinggalkan mobilnya. Ya bos. Ambil kunci mobil dan kontrak dari bos. Ayo, dia milikmu. Benar akan memberiku mobil? Tentu saja benar. Ini palsu? Hei kamu, ambil saja. Nanti, kamu bisa jalan-jalan pakai mobil sport idaman. Tapi aku juga tidak bisa nyetir. Tak apa, nanti aku antar ke kota. Masukkan ke sekolah mengemudi. Wah, terima kasih banyak. Liu Gui, barusan bilang apa? Jika aku bisa sediakan uang, kau berlutut untukku. Panggil aku leluhur. Ya? Jangan mimpi. Kau kuma beba apa yuta? Aset tetap dan kartu bangku puluhan juta. Pantaskah ku beri untuk uangmu? Ya, mau pamer dengan uang segitu? Sepertinya kau sengaja main curang. Ada masalah dengan aku? Hei, gigit saja, gigit aku. Omong-omong. Bukannya kau minta bos Chen datang, minta maaf langsung? Dia bawa preman. Ayo, biarkan dia minta maaf. Bung, tamat riwayatmu. Enak itu tamat. Lupakan saja. Lunasi utangmu padaku. Aku masih ingin bicara. Kau tak layak. Aku pun tak layak. Kau bangkrut tapi bisa keluarkan 1 juta ini. Aku bisa mengeluarkannya. Bisa membuatmu terkejut. Aku sudah terkejut. Cepat keluarkan. Biar kulihat caramu mengejutkanku. Aku ingat sekarang. Bukannya dia bilang bisa menghubungi ketua tambang? Kenapa tak bertanggung jawab setelah sombong? Sudah lama sekali. Kenapa belum datang? Tanyakan. Ya. Kenapa belum sampai juga? Ketua sudah marah. Cepat sampai di gerbang desa. Sebentar lagi. Bah, apa dia gila? Apa status presidennya? Berapa banyak orang kaya? Harus hormat pada presiden. Berani bicara ke presiden dengan nada begini. Jika benar itu presiden. Tampar mukanya tiap menit.
Jadi dia menyamar sebagai presiden. Aku paham, tangkap para pembohong ini, menuju presiden. Hei, mungkin akan berkembang. Mereka kira kita setia. Ya. Tangkap pembohong yang mencemarkan nama presiden. Presiden pasti menghargaiku. Mungkin bagi 2 gigi depanku. Lalu aku jadi kaya. Ayo, segera tangkap penipu yang berpura-pura jadi presiden. Siapa berani bergerak? Siapa yang berani bergerak? Presiden Hu. Ayah, Presiden Hu siapa? Mereka lah pengelola industri tambang batubara kita. APA. Dia menemukannya? Bagaimana mungkin? Siapa identitasnya? Bisa undang Presiden Hu? Benar, orang yang kubuang. Mana mungkin? Lalu presiden detonator terkenal itu? Wu Changshan temui ketua Qian. Wu Changshan, akhirnya kau datang. Panggilan Quechua. Aku datang dengan jempol kaki patah. Apa perintah ketua? Kau kenal dia? Dia pemilik tambang di asosiasi kita. Ada masalah APA dengannya? Katanya punya tambang batu bara. Kaya dan berkuasa. Bawa 2 orang pula. Mau menghajarku, biarkan aku mati di sini. Menurutmu harus apa kulakukan? Li Jinshan, beraninya kau. Berani-berani mengancamku? Yang berani kau ancam ketua Qin yang sangat kuhormat. Pak Presiden, dia itu siapa? Bangsat, buta matamu. Kau tak kenal ketua Qin? Ini akan jadi pembelajaran. Tolong perkenalkan. Ketua Qin, pendiri grup kecepatan terbang Selatan Provinsi, legenda keuangan dunia, pencipta merek mobil dunia, pendiri Lausla, pembalap stunt terbaik, dijuluki Dewa Mobil. Ketua grup Feiti. Mustahil. Dia buruh dari kampung kami. Mana mungkin dia selebriti? Tapi aku lihat dia mengemis di jalanan. Sudah kubilang, aku punya uang terlalu banyak, ingin meraih sesuatu. Jadi aku pura-pura jadi pengemis di pinggir jalan. Kari orang beratibek. Aku akan ubah nasibnya. Waktu itu kulihat kau mendekat, tapi langsung melihat Liu Gui takut aku minjam uangnya. Makanya kau kabur. Benar kan? Kau benar, kamu. Kau benar-benar pura-pura jadi pengemis. Bagaimana menurutmu? Aku seorang pembohong. Aku berpura-pura kaya. Liu Gui, apa yang bisa kubohongi padamu? Kupikir kau dikampakan Yao. Aku ingin menipu Bingbing lagi, jadi melebar di sini. Omong kosong. Minta ketua menjadi terkenal dunia. Di depan para petinggi itu, saat melihat Qian, ketua juga tunduk kepala. Anak didik, dia menikmati hidup, dan berkerumun di sana. Dia akan berada di depan kalian, ayam dan anjing lokal. Myanmar? Presdir Hu, apa Anda salah? Tanyakan, apa kau tahu hubunganku dengan ketua Qin? Akan ku beritahu. Tidak ada ketua Qin, tidak akan ada Hu Changshan hari ini. Kalian semua tahu itu. Tahun-tahun itu, industri batu bara di Provinsi Selatan kita meresat. Kalian semua tahu itu. Nanshan kaya akan sumber daya mineral, terutama sumber daya batu bara. Kita kekurangan peralatan. Tidak ada pendanaan, tidak ada teknologi, tidak dapat melakukan eksplorasi dan produksi. Quechua Qin yang tahu ini. Mereka membawa teknolog secara gratis, menyuntikkan dana. Kita membangun perangkatnya, begitu ya? Itu membuat industri batu bara selatan kita meroket. Dia adalah orang tua yang terlahir kembali dari industri batu bara. Dermawan seperti itu. Akankah aku mengakui kesalahanku? Ternyata ketua Qin adalah orang mulia di industri kita. Aku bingung, aku tidak benar. Ketua Qin, aku berlutut dan meminta maaf padamu. Tuanku, aku salah. Meskipun kau punya ketulusan untuk meminta maaf padaku, tapi itu tidak berarti aku akan memaafkan. Alazan kenapa kau minta maaf padaku? Karena aku kuat. Yang kuharapkan adalah kau berbaik hati pada orang biasa. Kau mengerti? Wu Changshan di sini untuk ayah dan anak, mengandalkan sedikit kekayaan, mengamuk di pedesaan. Mari kita ambil kembali semua tambang batu bara mereka. Apakah ketua? Aku salah. Wah. Chen Junsheng, jangan buru-buru pergi. Mau buat ketua Qin marah lagi? Aku segera pergi. Liu Gui, mari kita bicara. Mau mati dengan cara apa? Kau benar-benar ketua Faishi Group. Sejak awal, semua yang kukatakan itu benar. Tapi kau tak perkaya satu kata pun. Kau kira orang kaya pasti boros. Orang kaya harus tampil mewah di depan pelayan. Tidak, orang sukses kaya raya hasil keringat sendiri.
dari kerja keras sendiri. Sukses bertahap sedikit demi sedikit. Mereka ta art attack di dapat muda. Lebih paham nilai karakter baik. Mendatangimu tapi dianggap boros. Bagi orang kaya, mengerti? Jadi, kau yang bantu raih prestasi teknik ini. Aku, Zhang Duang, sudah bilang, kalau bukan karena aku, apa kemampuanmu bisa dapat dukungan penuh Duang Group? Xiaoqing que tu as fait Shi Group. Pasti bisa kendalikan Doang Group. Ya ampun Xiaoqing. Rupanya kau punya banyak koneksi. Sejak kecil kau memang ambisius, Qin Feifan. Gigi Ingen Mayu. Tak kusangka bisa meledak. Hasil kerja keras terbayar. Selamat. Selamat. Tak perlu cap Selama. Mulai hari ini, Dewan akan ambil kembali semuanya dari, mending pulang lanjutkan kerja kasar. Yanggan. Qin Feifei jangan-jangan. Ketua Qin. Kita dari desa yang sama. Lagi pula kita tumbuh, kita berasal dari desa yang sama. Lagi pula kita masih kecil. Pergi sana. Pergi. Benar-benar buta. Ati Serigala par Yongjing. Tolong Diamalamon Jijitu. Memang benar. Mereka bisa temui bangsawan macam Ketua Qin. Berkah hasil jerih payah kehidupan lalu. Mereka tak tahu menghargai. Benar-benar lempung tak bisa jadi tembok. Ketua Qin, coba lihat apa kita masih. Mau apa lagi yang bisa kita lakukan? Putus dulu itu cuma salah paham. Pergi sana. Sudahlah, Xiaoqing. Kamu yang putus dulu sama Xiaoqing. Sekarang mau balikan lagi. Sekarang Xiaoqing suka sama Bingbing kita. Kan? Xiaoqing. Kalau dia mau. Aku ingin menikahinya. Sanggup. Kamu benar sopir? Masih juga tak percaya? Ah bukan. Aku rasa ini seperti mimpi. Dewa mobil itu idolak. Tak kusangka bisa lihat langsung. Dan Tuhan begitu baik padaku. Jangan berterima kasih ke Tuhan. Bersyukurlah pada kebaikanmu. Uang berlimpah tak ada artinya. Hanya kebaikan. Hal paling mengharukan di dunia. Aku benar boleh menikahimu? Tentu. Saat mereka mengepung, Koselalu Melin d'un JQ. sejak saat itulah kuputuskan, akan kuberikan pernikahan megah. Dan kebahagiaan seumur hidup. Ayo, pakai mobil yang kuberi, kutumpangkan jalan-jalan, pilih gaun pengantin favoritmu. Yang lain sudah pergi.